dulu. Apa syarat sah menikah di dalam Kristen apa? Nggak perlu kau tahu. Ada lah. Berak kau. Silakan Bu Namila. Tai kucing. ayo. Saya kan nggak buat komal untuk itu. Oke. Kalian juga Mulai saya bikin Bang Gultom. pertanyaan. Bang Gultom, dengar. Pertanyaanmu silakan. sudah puas belum dijawab tadi? Sudah. Oke, nah sekarang pertanyaan balik dari saya, masih ingat atau perlu diulangi? Saya nggak buka komal, saya hanya bertanya. Saya buka komal, kau bisa Tak nanya. berani kau, otakmu isinya rumput. Kau beriman kepada sesuatu yang Gimana salah, ini? makanya kau takut. Bang Gultom Kitabmu itu bukan ngeri, Pak. Begini Gultom, Tanya ini. yang membuat kau tidak percaya diri pertama adalah Tuhanmu bukan Tuhan, kitab sucimu bukan kitab suci. Ajaran yang kau imani hari ini bukan ajaran yang datang dari Tuhan, makanya kau berak naik ke sini tak berani ditanya. Yang saya Pede tahu dong, itu pede, Ustaz jelaskan, Amu. jelaskan. Kalau tamu itu Bang tidak boleh ditanya. Tuh, mana bisa? Aturan dari mana? Di Ini komal. komalku. Aku punya aturan. Ini ruang diskusi. Ini ruang dialog. Kita mirroring. Kita angkat Izin tema. Bang Kita Iqbal, mirroring. udah 2 kali dia nanya loh. Cuma ditanya satu aja nggak mau kau. Bentar Bang Dian, bentar Sadian, bentar Bang Dian. Bu Namila lanjut pertanyaannya, silakan. Habis ini Ya, lari ke Bang Ardi. jadi Kamu Niripa. sekarang begini, kalau diskusi itu kan bertanya jawab. Ini kan bukan ruang sekolah yang kau murid terus kita Tadi guru-guru. saya kan nggak begitu. dengar kata Uni tadinya. Uni bilang. Aku sama aku. Kalau sama Iqbal lain lagi kan aku. Wey. Kan ku bilang kalau sama udah, selesaikan sama Uni. aku memberikan syarat tinggi. Dengar dulu. Udah diam-diam. Aku bilang dimanapun aku berada di komal saudara-saudaraku, syarat untuk diskusi sama aku tuh 2. 1 buka cam, kedua punya data, ya. Nah, bukan syarat untuk si Iqbal dan Komal ini, itu untuk aku. Mau aku di Komal Nandar kayak gitu syaratnya, di Komal Gregorius kayak gitu syaratnya. Di sini tentang otoritas Komal ini si Iqbal yang tentukan. Nah, kok kau bawa nama aku? Kau sama kau sama aku udah beres kau. Ya Oke, udah, siapa kalau udah namanya? beres, saya Gultom, cuma jangan bertanya mengalihkan sama Uni. pembicaraan. Diam, jangan Saya mengalihkan enggak mau pembicaraan. berbicara sama Bunda sama Uni aja, udah selesai. Apa kau ini? Nggak bisa begitu. Pertanyaan Uni Oh, sama Gultom. juga orang Kristen tuh di mana solusinya untuk perempuan-perempuan itu? Sama Uni aja. Ayolah. Ayo dong, jawab dong. Dan sudah selesai, Uni sudah dijawab. Saya udah terima. Berak kau Gultom, Oke, tak Bang mampu Gultom. kau jawab. Kita pun Iqbal. tak beres. Ya masuk ini deh. Silakan, Begitu. silakan. Makanya aku Kalau untuk bilang. berbicara sama Uni, Uni, please. Dengar Bang Gultom. Tapi kalau sama Uni Dengar jangan. Bang Gultom. Ya, dengar Bang Gultom, dengar ya. Makanya tadi ketika aku yang maju tadi menjawab pertanyaan kau tanpa bertanya balik, harusnya kau tadi tuh bersyukur dan beruntung. Kenapa? Kalau sudah saudara-saudaraku yang mirroring, babak belur kalian. Kenapa begitu? Karena kami punya yang namanya teamwork. Nah, aku memang memposisikan diriku hanya menjawab. Tidak ada kepentinganku untuk mirroring kalau kalian itu mau bertanya saja. Itu aku. Paham nggak? Tapi kalau saudara-saudaraku yang lain, mereka itu mau mengkomparasi dan memirroring, ada apanya. Tunggu, aku terima telepon dulu. Lanjut dulu yang Bang Ardian selanjut. Masuk Bang Ardi, silakan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Halo Pak Gultom, Waalaikumsalam Bunda Mila, Lembut semua. banget. Semoga Pak Gultom hari ini sehat-sehat selalu ya Pak Gultom. Iya, Bang Iqbal semoga sehat juga ya. Amin. Teman-teman di bawah yang belum follow saya juga semoga sehat selalu ya. Ini teman-teman yang ada di bawah ya. Sedikit sebelum Bang Ardi masuk, ikhwan filah semua, agar komal kita kokoh dan tidak gampang rungkat. Karena sekarang potensi rungkat itu berat teman-teman, besar sekali itu, berpotensi sekali untuk rungkat. Saya minta tolong untuk absen love orange. Di atas itu ada tombol love orange teman-teman, di samping nama kata Bible. Silahkan diklik itu absen love orange, di share dan posting ulang di akun kalian masing-masing. Dan tolong di follow akun saya kata Bible 03 dan semua akun para apologet yang ada di sini. Di follow akun Bang Ardiansah, akun Unirifa, di follow akun Bunda Mila, teman-teman. Bunda Mila adalah seorang yang selalu mensupport kita para apologet. Masya Allah, terima kasih Bunda. Akun Alam kalau mau di follow silakan, Ustadz Tian dan Tante Mika. Untuk Kiko dan Pak Gultom ini, kalau Anda mau blokir itu serahannya. Saya nggak paksa. Iqbal, di Uni mau minta izin. Ada tadi Silakan, malam Uni. kami jadwal sama Tante Mika di roomnya Yonatan Nandar ya. Boleh. Lanjutkan di sini sama Bang Ardiansah, ada Bang Boleh. Adian juga, ada Bu Namila Boleh, boleh. juga. Boleh, Uni. Tante Silakan. Mika.
Mika, kita Lihat janji dat tadi kalau malam aku di datang rumah lihat dat. si Tuh lihat Nandar. Kalau aku Itu datang. memang kayak gitu Ya. dia itu. Udahlah, udah. jadwal. Udah. Ini Ih, Ada lah. kita Apa ada aku chat jadwal. tadi sore apa dia bilang? Apa dia bilang? Aku lagi di sini ini. Mau dia. Kan? Ada jadwal. Tanya sama netizen. Netizen hari ini kita janjikan buka camp Tante Mika di Yonatan Nandar. Ini tadi barusan Nandar telepon Iqbal, adikku yang Ya udah, lanjut. ganteng, gemoy. Udah, lanjut. Ya, lanjut. Nah, Oke, yuk. Adiansa. Ya, Tanpa buat tambah Bang gemoy aja Bibel. itu. Ya, Dan dan Mika. semuanya. Iqbal, Bang, Iqbal. Bang Edin, Namanya Bang Iqbal. Ardiansa. Uni. Jadi nggak buka nggak open cam di sini, nggak open cam di sini Tante Nggak, di Mika. tempat Nandar. Halo, boleh nggak kelihatan itu babynya? Halo. Ada ini calon apologet nih. Calon apologet bunda ini, anak bunda. Ardiansa anak lawan bunda. Dulu pernah digendong sama Undi Bang Riva, Ardi. teman-teman. Dulu pernah Bang Ardi. digendong sama Undi Riva. Bang Ya. Ardi mau Iya, iya, nanya, gimana? kok anaknya lebih putih daripada abang? Oh iyalah, masa saya Oh. lebih putih. Sehat-sehat Itu selalu udah Bang, gede ya, keluar aja. dari Masya sana. Allah, Ya, ya. sehat-sehat selalu ya. Baik, Siap, siap, izin siap, turun, siap. Mika. Kemana Uri Riva? Kabur si Gul. Mau pindah, Kabur mau tak berani pindah. Iya, iya. ditanya. Aduh, ini Mika, aku turun dulu ya. Oke, izin Ya, ya. Bunda Mila, Bang Ardiansa, Ya. Iqbal, Izin sama turun ya. Ustaz Ya, Jan. oke nih. Iya, Ya, Uni. aku pindah ya. Ya, aku Ya, pindah udah. ya, aku pindah juga. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi Bang kata Bibel, izin Bang, terima kasih banyak semuanya. Oke, Tante Bunda Mika, Mila, siap. Bang, Oke, assalamualaikum aman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kau wabarakatuh. tak usah lari Gultom, tak usah lari. Tak usah kau kemana-mana, kau di sini saja. Bang Izin Jet, turun, naik Bang Nos. Jet. Bang Jibril Ya. naik, Turun, Bang Nos. Jibril. Woi. Bang Jibril naik. Kau lanjut Gultom, aku tak terima kau. Kau bertanya saja tadi, sekarang kau kutanya. Cepat. Saya Kau nggak harus menjawab suka, pertanyaanku. Bang, ditanya, Bang. Saya enggak suka. Tak bisa. Karena memang Gini, saya gini sebelum aja. Kau. Gini aja Bang Iqbal, gini aja. Woi. Oke lah, kalau memang Pak Gultom memang nggak mau ditanya, nggak apa-apa Pak Gultom. Gini aja deh, Pak Gultom tanya ke kami, syaratnya harus minimal 30 pertanyaan, harus. Gimana? Saya sudah Ayo. siap, Bang. Tadi saya sudah bertanya dan sudah dijelaskan sama Uni. Ya, bertanya Jadi yang saya udah lain ngerti. sebanyak 30 pertanyaan, ayo. Bang, mohon maaf, Bang. Saya kan dengar tadi Umi pinter, bagus. Saya coba untuk bertanya, terjawabannya udah selesai, enggak ada. Kalau yang lain saya enggak merasa pintar gitu, Bang. Ih, kau Lain nggak congor sama juga. dengan Umi. Udahlah kau Gultom, giliran kami yang bertanya. Enggak sama pun. Jawab dong pertanyaan saya, masa saya boleh tahu? Nanti, Bang, nanti naik ke vokal saya, Bang, baru Abang nanya. Ayo dong, jawab pertanyaan Naik saya. ke vokal Hak-hak saya, perempuan baru Kristen nanya. itu apa? Saya mau jelasin Iya, sama Bunda. teman saya yang Kristen di sini. Apa hak-haknya Iya. perempuan Kristen? Ayo dong. Nanti naik Nggak ke vokal fair kita, begini. nanti buka komalan. Nggak tahu Bunda, nggak tahu masuk Iya, dipaksa nggak nggak tahu. Ya, kasihan Nggak ya. tahu, Bunda. Kasihan nasib saudara-saudara saya yang perempuan yang Kristen Jadi ini. sebetulnya- Kasihan. Sebetulnya beliau mengatakan ini saya tidak buka komal, saya kan naik ke komal kamu, berarti saya yang bertanya. Itu menandakan bahwasanya beliau itu tidak tahu gitu loh. Iya. Begitu Bang Iqbal. Iya. Begitu Takut ya. Dia takut karena dia tidak tahu kan. Makanya saya minta izin turun kan gitu. Iya, kau tidak tahu. Jangan izin turun dulu Pak. Bapak silahkan bertanya aja ke kami. Sudah saya paham kok, udah paham banyak. Oh paham Udah banyak. paham Mbak, sampai di mana jawabannya udah saya tahu. Oh paham banyak. Ya sudah kalau Karena begitu. apapun ceritanya, Bang. Kalau saya tanya, Bang, yang lain ribut. Kalau satu persatu kan enak ceritanya, nggak ada ribut. Loh ini satu-satu ini. Ketika tidak banyak nanti Ini Bunda satu-satu. juga ikut. Ya ini satu-satu. Satu-satu ini. Bohong dia Bang Silakan. Ardi. Mana ada ribut dari tadi juga. Karena saya, Bang, Satu kok. Iya iya iya. saya itu lahir, Bang, di daerah Puja Kusuma. Tahu Bang Puja Kusuma, Bang? Oh tahu dekat Ambon. Tahu. Puja Kusuma itu, Bang, tahu artinya? Apa itu? Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Putra Rata-rata Jawa, Muslim. kelahiran Sumatera. Oke, Jawanya Jawa mana, Pak? Jambi. Semua lah rata-rata Muslim, itu ceritanya. Kalau Puja Kusuma itu rata-rata Muslim. Teman saya semua Muslim.
Dan saya bertanya sama mereka agak jauh tadi pertanyaan itu dengan apa yang mereka jawab. Jadi saya hanya mengatakan, oh begitu jawaban mereka, yang satu begini itu doang, nggak ada. Sudah. Saya menerima Bang Gultom, ya sudah. Intinya kan tadi kan pertanyaannya udah dijawab. Ya sudah. Tadi Bang Iqbal, saya pikir Bang Iqbal itu bertanya kepada Pak Gultom itu sebagai sebuah bentuk bagaimana pandangan dari Pak Gultom sendiri mengenai sesuatu yang ada di dalam agama Bapak sendiri, kan begitu kan? Nah, ternyata yang terjadi adalah di dalam agama Bapak sendiri, Bapak juga kan nggak ngerti kan apa yang disebut sebagai sebuah zina dan apa yang disebut sebagai bukan zina. Sebenarnya Pak Gultom kan nggak ngerti, betul kan? Betul kan? Saya sekarang lagi tidak mau menjawab hal-hal yang udah kau nggak ngerti Gultom ya, comor kau nggak ngerti. Intinya kan nggak ngerti. Ketika abang bilang saya nggak mengerti, saya minta izin turun. Kenapa abang nggak mau? Kenapa nggak apa-apa. Kalau gitu? Bang Gultom memang izin turun, nggak ada masalah. Silakan. Oke. Diturunin lah, host. Tadi kan kau turun sendiri, kau yang minta naik, aku tak minta kau naik. Turunin lah, jangan emosi. Tak mau, kau turun sendiri, tak mau. Kita kan enak sama enak, ketawa, jangan sakit hati gitu loh. Iya. Ya udahlah, makasih Pak Gultom. Silakan Bang Ardi ngobrol sama Bang Kiko ini. Kristen. Ya silakan Bang Kiko, ada permasalahan apa, hutang piutang mungkin atau apa? Kami menyelesaikan semua masalah, kami selesaikan. Kami kalau Pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau dengan kami mengatasi masalah tanpa solusi. Saya kira tambah masalah. Enggak, tanpa solusi kalau kami. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bang Kiko, silakan. Kalau abang sendiri, saya sudah lama mengamati, mengikuti jejak abang. Saya salah satu pengagum dengan perilaku Anda, sopan santun, sejuk. Kalau Bang Iqbal, saya suka dengan temperamennya yang Bang, kalau gitu sawer dong Bang, jumpa pens ini Bang. Saya ke sini VIP, nggak bayar apa-apa, saya nggak pakai koin-koin apa. Ya, intinya begini Bang Kiko. Bang Kiko kan Kristen sekarang, betul nggak? Ya, bukan sekarang. Sebagai seorang Kristen. Hah? Gimana? Bukan sekarang, dari bayi. Dari lahir. Dari lahir. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya begini. Kira-kira ada nggak yang mengganjal di dalam kekristenan Bang Kiko gitu? Ada nggak yang mengganjal yang selama ini belum terjawab? Misal Tuhannya 3 tapi 1 tapi 3, ini maksudnya gimana gitu? Mengganjal nggak itu? Bagi saya yang sudah meyakini, memahami, tidak sih Bang. Apa yang Anda pahami tentang 3 tapi 1? 3 posisi yang berbeda tapi satu. Gimana 3 apa? 3 apa? 3 posisi tapi di saat striker gitu. Ada Bro Admin di bawah, suruh naik. Bang Ardi, panggil Bro Admin dulu, panggil Bro Admin. Iya, Bro Admin, naik Bro Admin. 3 naik posisi tapi 1. 3 posisi. Posisi apa aja tuh? Kalau boleh tahu. Striker. Enggak posisi. Apa ini? 3 posisi tapi 1 ini. Kau pikir Tuhanmu jangan kau pikir begini Pak Kiko. Jangan dibilang Tuhanmu kiper, Tuhanmu juga jadi back, dia juga striker nih. Mana ini? 3 posisi ini posisi apa Bang Kiko? Coba saya pengen tahu Bang Kiko. Saya masih berpikir-pikir dari tadi, kenapa Bang Gultom itu segitu rumitnya gitu. Sampai sekarang saya belum mau menjawab pertanyaan yang baru. Kok segitu rumitnya? Begitu Uni Ripa sudah menjawab, tapi Bang Gultom memaksa untuk seperti harapannya jawaban Uni Ripa. Iya, bagus lah Bang Kiko. Oke, kita fokuskan Bang Gultom udah nggak ada di sini. Kalau misal yang Anda sebutkan 3 posisi tadi, striker. Gimana? Gak ada striker. Posisi apa lalu? Posisi apa? Coba jelaskan kepada kami.
Bagaimana Tuhan kok ada di 3 posisi ini, gimana maksudnya? Abang itu sebenarnya sudah cukup tahu dengan hal itu. Saya baru tahu kalau Tuhan punya 3 posisi. Kiper, back, striker nih gimana? Assalamualaikum Ustaz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia. Bang Iqbal baru tahu nggak Tuhan punya 3 posisi, Bang Iqbal? Ya baru tahu aku, Tuhan kiper, Tuhan back, Tuhan juga striker itu gimana? Tuhan itu maha bisa. Maha bisa. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi Oke, kalau Tuhan Anda maha bisa atau tidak Tuhan Anda menjadi tidak maha bisa? Bisa nggak? Itu bukan bagian dari pertanyaan yang harus saya jawab. Oke, saya ulangi lagi, saya ulangi ya. Saya ulangi. Tuhan Anda kan maha bisa. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Anda maha bisa nggak Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha bisa? Bisa nggak? Itu pertanyaan yang sangat membuat orang terbingung-bingung. Menjawabnya. Jawabannya takut didengar orang banyak menjadi sesat. Ya sudah, kalau begitu saya rubah pertanyaannya. Bisa nggak Tuhan Anda yang maha bisa itu berubah menjadi bukan Tuhan? Sama saja nuansa. Itu tidak akan bisa jawab. Berarti nggak maha bisa Tuhanmu. Berarti nggak maha bisa dong. Nggak maha bisa. Bahasa maha bisa kenapa jadi tidak bisa, bro? Coba. Loh, apa definisi maha bisa? Saya tanya. Ayo. Maha bisa, mampu, apapun bisa dilakukan. Bisa melakukan apapun. Bukan, jangan nanti menyesatkan lagi. Loh enggak, ini saya tanya. Ini pertanyaan. Saya udah tahu arah pikirannya. Hampir. Anda coba begini deh. Saya tidak akan menjawab dengan narasi saya. Coba Bapak yang jelaskan ke kami apa definisi maha bisa. Udah, saya diem, silakan. Maha bisa adalah maha bisa. Bagian lain tidak mampu melakukan sesuatu, tapi ini maha bisa. Bisa melakukan apapun, bisa dilakukan. Termasuk melakukan menjadi bukan Tuhan. Saya sudah bayangkan pertanyaan itu akan kalau saya sempat salah menjawab, sesatlah orang yang mendengarkan part ya sudah, sekian. Gini, tak buat simpel. Bisa nggak Tuhan Anda yang maha bisa ini menciptakan batu, bisa nggak? Bisa. Tapi batunya yang dia sendiri nggak bisa angkat, bisa nggak? Saya tidak masuk ranah pertanyaan itu. Kalau tadi tidak pintar, tidak cerdas menjawab, hanya bawa-bawa memaksakan kehendaknya, jawaban itu harus sesuai dengan pikirannya. Iya, nggak usah salahkan si Gultom Pak Kiko. Gultom itu udah si Gultom itu emang botol dia. Jangan samakan kau sama dia. Kau jawab aja pertanyaan Bang Ardi. Begini aja, gini gampang. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi manusia? Sebentar dulu, sama Bang Iqbal yang saya hormati. Bang Iqbal orang Batak, dia orang Batak tadi kan. Saya malu, saya nggak komen sedikit pun sama dia. Udah kau fokus sama Bang Ardi aja udah. Kau sama si Gultom, nggak beres itu. Nggak berani ditanya dia. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi manusia? Bisa nggak? Pak kabur. Ah, ini udah kemana-mana ini. Udah sama Bro Admin aja lah. Bro Admin. Jawab ini. Bro Admin. Malam-malam Bang. Ah, kalau ini pasti menjawab, pasti. Yang penting jawab. Kalau Bro Admin ini teman-teman, kemarin kabur Bro Admin. Kabur dia. Aku bateraiku habis Bang. Oh, baterainya habis. Kabur. Jadi Bro Admin ini adalah seorang Kristen, kalau ditanya apapun dia pasti jawab itu. Nggak mungkin dia nggak jawab. Walaupun asal jawab, gitu kan. Oke. Yang penting bunyi. Sebelum lanjut izin dong boleh. Ini Bang Iqbal. Ini dong subscribe. Pindah dulu dong, masa 4.000 yang subscribe cuma 3. Aduh, nangis bener saya ini. Oh, aduh, subscribe YouTube. Iya dong. Aduh, teman-teman, 4.400 mata memandang. Saya minta tolong untuk di-subscribe channel YouTube-nya Bunda Mila Amrik. Sekarang teman-teman di-subscribe channel YouTube Bunda Mila Amrik.
Profile. Di profilnya Bunda ada, di follow juga akun Bunda Mila teman-teman. Bunda Mila adalah seorang yang selalu mensupport kita para apologet. Jadi tolong teman-teman rekan-rekan semua di subscribe channel YouTube-nya Bunda Mila dan jangan lupa di follow akun Bunda Mila juga. Di follow semua akun para apologet yang ada di atas, akun Bang Ardiansah, akun Bunda Mila, akun Alam, Ustadz Dian Pratama, dan akunnya Ustadz Miftah. Buat yang Kristen boleh follow Pak Kiko dan Bro Admin, silakan. Jangan lupa di subscribe Bunda Mila Amrik, ada di profilnya Bunda Mila teman-teman ya. Klik foto saya yang aduhai itu, klik. Siap. Kelihatan. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Silakan. Oke, lanjut. Bang Ardi, Abang Ardi mau lanjut bertanya kepada Bang Kiko atau Bro Admin? Kalau butuh jawaban ya Bro Admin. Ya butuh. Dua-duanya ya. Kalau yang bisa jawab dua-duanya dari Kiko atau Bro Admin. Apa definisi maha bisa? Saya masih penasaran. Apa definisi maha bisa? Silakan. Gak ada. Oh, oke, berarti Bro Admin. Silakan Bro Admin. Bro Admin. Ya berarti serba bisa toh Bang. Serba? Maha bisa berarti sangat mampu gitu. Sangat mampu. Sangat mampu. Paling mampu. Iya. Sangat mampu. Ada nggak yang dia nggak mampu? Udah Ya kalau sudah serba bisa ya berarti nggak ada tuh. Tuhan Anda maha bisa. Iya. Jebakan Batman ini, hati-hati. Bisa Sabar nggak Pak Tuhan Kiko, Anda, sabar Pak Kiko. bisa nggak Tuhan Anda menjadi manusia, Bro Admin? Ya Alkitab bilang begitu. Oke. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi tumbuh-tumbuhan? Nah di situ nggak ada ceritanya di Alkitab. Katanya maha bisa. Iya tapi nggak ada dalam ceritanya Alkitab, nggak ada. Iya, nggak berdasarkan definisi maha bisa. Harusnya bisa atau enggak? Harusnya. Iya harusnya bisa, cuma kan Bisa. untuk apa? Oke. Bisa nggak Tuhan Anda yang maha bisa itu berubah menjadi bukan Tuhan? Waduh. Kalau soal berubah di Alkitab diceritakan tidak berubah ya. Menjadi itu apa? Definisi menjadi itu apa? Nah itu kalau dalam iman Kristen itu dia menjadi manusia, jadi menambah kodrat kemanusiaan. Ya. Kodrat ilahinya tetap. Pertanyaan saya ditambah kodrat definisi kemanusiaan. Pertanyaan saya Bro Admin, definisi menjadi ini apa? Ini bahasa mana sih menjadi ini? Kok saya bingung gitu loh. Kok saya nggak kenal bahasa saya gitu loh. Menjadi ini bahasa mana? Menjadi ya bahasa Indonesia tuh. Oke, bahasa Indonesia. Anda tahu arti menjadi? Iya, sesuai KBBI. Apa? Menjadi adalah dibuka coba. Menjadi. Nggak usah dibuka, udah ada di sini. Apa definisi menjadi? Perubahan keadaan. Menjadi adalah berubah keadaan. Menjadi itu berubah keadaan. Udah nggak percaya. Nggak percaya sama saya. Coba cek KBBI. Udah kami jawab. Coba cek aja KBBI. Ini kajianku sama Bang Ardi nih. Menjadi itu berubah keadaan. Pentol dan daging ketika dimasak, dicampur jadi satu, dimasak, digodok, kemudian berubah nggak dia jadi pentol? Tepung dan daging dimasak, dikasih bumbu, jadi satu, terus kemudian digodok, dia berubah nggak jadi pentol? Ya namanya yang berubah. Loh lah iya, berubah atau tidak dia jadi pentol gitu loh. Iya namanya berubah, namanya bukan tepung lagi. Loh, pertanyaan saya berubah nggak? Iya namanya berubah. Masih tepung rupanya. Ya Allah ya Rabb. Pertanyaan saya dia masih tepung lagi namanya. Dia masih tepung nggak? Ya tidak toh. Oh Kan tidak. pentol. Itu bisa nggak kita definisikan menjadi berubah menjadi pentol, bisa nggak? Bisa dari tepung. Bisa berubah menjadi. Sekarang saya tanya kepada Bro Admin. Sekarang saya tanya, Tuhan menjadi manusia. Menjadi itu kan berubah keadaan, betul nggak? Iya betul. Tuhan berubah keadaan menjadi manusia, betul? Betul. Ketika dia berubah menjadi manusia, sebutannya apa? Manusia. Manusia, bukan Tuhan ya? Ya double kalau ya. Kalau Bro Admin mau beli pentol,
Kalau mau Yesus beli bakso, santai-santai. Bro Admin pernah nggak datang beli bakso, terus kemudian Bro Admin bilang gini, Pak, saya beli tepung plus dagingnya, Pak, pakai bumbu-bumbunya, kemudian dijadikan satu, digodok, Pak. Pernah nggak beli gitu? Ya paling penjualnya bilang maksudnya pentol. Nah itu. Nah itu. Nah iya. Itu. Ya pernah nggak Bro Admin bilang gitu ke orang tukang jual bakso? Pak, Ya, saya mau toh. beli apa? Hah? Enggak toh. Langsung bilang aja. Sebutannya apa? Sebutannya apa? Pentol. Pentol itu yang Pentol sudah tadi. jadi atau yang belum jadi? Lato-lato. Pentol itu yang sudah jadi atau yang belum jadi? Sabar Pak Kiko. Pentol itu tepung yang sudah menjadi. Sudah menjadi. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berubah menjadi manusia, berubah keadaan menjadi manusia, berarti sebutannya manusia atau Tuhan? Nah, kalau untuk di Alkitab sebutannya manusia Tuhan. Mulai. Dan memang Mulai begitu muncul. kok. Oke, apa definisi manusia? Silakan. Ya manusia. Definisinya apa? Ya definisinya ya manusia seperti kita ini toh. Iya, definisi. Saya tanya definisi. Kalau Manusia ditanya apa adalah- definisi rambut? Ya rambut. Kalau mobil itu apa? Mobil ya mobil. Motor ya motor. Rumah ya rumah gitu. Kan nggak gitu. Definisinya manusia ini apa gitu loh. Manusia adalah makhluk, ya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Berarti ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan berubah keadaan menjadi ciptaan Tuhan, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan apakah sama dengan Tuhan? Tidak. Berarti ciptaan Tuhan bukanlah Tuhan, betul? Tidak sama, ciptaan Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Loh lah iya, berarti Tetapi ciptaan Tuhan Tuhan bisa menjadi ciptaan. Dengerin dulu. Iya, nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ. Pertanyaan saya, ketika ciptaan Tuhan sebutannya tidak sama dengan Tuhan, pertanyaan saya, apakah ciptaan Tuhan sebutannya adalah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan ya ciptaan Tuhan. Saya ulang pertanyaan saya. Ciptaan Tuhan ini apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan ya ciptaan Tuhan tuh Bang. Iya, ciptaan Tuhan apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Ya bukan toh. Bukan Tuhan. Bukan, Ketika iya. Tuhan berubah menjadi ciptaan Tuhan, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Iya, manusia kan ciptaan Tuhan ya. Iya, Bukan berarti ya. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Iya. Ketika Tuhan berubah menjadi Tuhan, sebutannya apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Tepuk Ini tangan. manusia Tuhan. Iya, bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan kan? Ya Yesus yang lahir ya manusia. Iya, bukan Tuhan kan kesimpulannya? Iya manusianya ya bukan Tuhan toh Pak. Iya, berarti yang disalib di tiang kayu salib bukan Tuhan kan? Yesus ya. Bukan Tuhan kan yang disalib? Ya kita tetap mengakui Tuhan Bang. Enggak, saya tanya Bradmin, yang mati disalib digantung di tiang kayu salib, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya kalau orang Kristen pasti bilang Tuhan tuh Bang. Berarti Tuhan mati disalib. Iya. Berarti yang mati disalib Tuhan. Iya. Pertanyaan saya, Tuhanmu mati berapa hari? 3 hari. Pertanyaan saya, ketika hari pertama dan hari kedua sebelum Tuhan bangkit, siapa yang jadi Tuhan? Ya Tuhan tetap Tuhan. Ya kan mati. pribadi. Oh pribadi keduanya memang. Mulai. Kan masih ada mulai muncul pribadi pertama. Oh, berarti ada Masih Tuhan ada. lain selain Yesus. Iya ada pribadi yang lain. Saya ulangi lagi, ada Tuhan lain selain Yesus nggak? Iya. Papa pribadi pertama. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus, betul? Iya ada pribadi Tuhan yang lain. Pribadi Berarti pertama ada Papa. Tuhan, berarti ada 2 Tuhan yang lain yang masih hidup, betul? Ya kita sebutnya 3 pribadi, bukan 3 3 pribadi Tuhan. itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan?
Tuhan. 3 pribadi Tuhan yang satu, Bang. Saya Kita ulangi sebutnya. pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya Enggak, ulangi. nggak usah diulangi. Saya ulangi. Saya ulangi. Itu. 3 pribadi. diulangi. Santai. Ini saya punya botol. Wis. Ini botol bukan? Botol. Ini botol Ya, bukan? Botol. Kalau yang ini, Botol. Iya, botol juga. apakah ketiga-tiganya botol atau ketiga-tiganya bukan botol? Ya, ketiga-tiganya botol. Berapa botol? 3. 3 apa? 3 botol, 3 3 botol. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya pribadi Tuhan yang satu. Sama dong. Itu memang dibikin gitu, Bang. Ketiga-tiganya itu pribadi Tuhan yang satu. Itu sudah dijawab Bang Iqbal, jangan ketawa. Iya, pribadi Tuhan Yesus dengan pribadi Tuhan Bapa sama nggak? Berbeda. Papa, Berbeda. Putra, Roh Pertanyaan Kudus, saya, itu pertanyaan berbeda. saya. Iya, pertanyaan saya. Ketika berbeda, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Ya, seperti yang sudah tak bilang tadi. Orang Berapa Kristen Tuhan? itu imannya 3 pribadi Loh. Tuhan yang satu. Loh iya, Tuhannya pertanyaan tetap saya, satu, 3 tetapi pribadi dikelola ini, dalam loh, 3 pribadi. dengerin Bu Admin, dengerin. 3 pribadi ini, apakah ketiga-tiganya itu Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Kan cuma ada 2 pilihan Bro Admin. Satu Tuhan, selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Betul? Ya, itu yang berbeda. Kalau di Bang Ardi Dengerin dulu. bukan apa? Selain Tuhan bukan? Ya, bukan. Nah, bukan kan? Pasti bukan Tuhan. Bukan kan? Ya. Oke. 3 pribadi ini tergolong yang ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya selain Tuhan? Yang mana? 3 pribadi ini Tuhan. Tergolong yang mana? satu. 3 Enggak, saya nggak tanya pribadi itu. ini Tuhan yang satu. Saya tanya ketiga pribadi ini, dengerin. Kalau pertanyaannya ketiga-tiganya, pertanyaannya kalau ada Avanza mobil, Pajero mobil, terus kemudian BMW mobil, ini sebutannya ketiga-tiganya mobil atau ke satu-satunya mobil? Ya, ketiga-tiganya mobil. Iya dong. Berapa mobil? Ketiga-tiganya mobil. 3. Berapa mobil? 3 mobil. Oke. 3 mobil. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Iya. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ya, kita menyebutnya ketiga-tiganya itu pribadi. Loh, lah iya, ketiga pribadi Iya. ini, saya tanya ketiga pribadi Iya. memang. Ketiga pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan yang satu. Ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan yang satu. Gimana bahasa Ketiga Indonesiamu ini? pribadi. Loh, bahasa Indonesia saya sudah jelaskan dengan mudah dicerna. Ketiga-tiganya Orang Tuhan Kristen yang satu. 3 pribadi Tuhan Ketiga-tiganya Tuhan yang satu. Berarti Iya. kalau dibahasakan ke mobil, ketiga-tiganya mobil yang satu gitu. Kalau mobil memang berbeda. Loh kok berbeda? Ya iyalah. Mobil itu berbeda. Mobil Kenapa berbeda? Mobil berbeda, Bang. Kan Kenapa Presiden berbeda? sudah nyebut sendiri. Kenapa berbeda? Kan hari sudah bilang sendiri ada 3 mobil. Loh lah ya. Berarti yang 3 Pertanyaan saya, mobilnya. loh, gimana sih Saya orang? bilang ada 3 pribadi, yang 3 pribadinya. Iya, Selamat tiga makan pribadi malam, ini. selamat makan malam. Itu loh. Gini, Bro Admin. Oke, sekarang kita ganti ya dengan yang gampang dicerna. Oke, Bro Admin manusia bukan? Manusia. Manusia. Oke. Hakikatnya Bro Admin manusia, betul? Masa Tuhan, Bro Admin? Kan nggak mungkin, Ya, betul? manusia. Oke, hakikatnya Yesus Tuhan, betul? Betul? Yesus, ya Yesus Tuhan. Oke, sama. Sekarang saya tanya, Ardiansah manusia atau Tuhan?
Manusia. Berarti hakikatnya Ardiansa manusia. Manusia. Hakikatnya Bapak Tuhan bukan? Iya Tuhan. Oke, analogi yang sama. Sekarang Bang Iqbal, ini hakikatnya manusia atau Tuhan? Manusia. Oke, Roh Kudus hakikatnya manusia atau Tuhan? Tuhan. Pertanyaan saya, Bro Admin Ardiansa dan Bang Iqbal, ini berapa manusia? 3 manusia, 3 hakikat. 3 manusia, 3 hakikat. Iya kan Bang Ardi hakikatnya sendiri manusia. Saya hakikatnya sendiri manusia. Gimana sih? Bang Pipi. Bro Admin hakikatnya manusia nggak? Saya tanya, Bro Admin hakikatnya manusia nggak? Iya. Manusia. Hakikat yang sama. Hakikat yang sama kan? Iya, hakikat yang Berarti sama. Bapak, Putra dan Roh Kudus hakikatnya sama nggak? Hakikat yang satu. Sama nggak? Berbeda hakikat yang satu. Iya, hakikatnya sama nggak? Sama-sama Tuhan nggak? Ya kalau Bapak ayo. itu hakikat yang satu. Kalau manusia kita ini Nggak, saya tanya, hakikat yang sama-sama Tuhan nggak? Masing-masing punya hakikat. Sama-sama Tuhan nggak? Bapak, Putra dan Roh Kudus sama-sama Tuhan nggak? Iya, Bapak, Putra dan Roh Kudus itu Sama-sama Tuhan. Hakikat yang satu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Bapak, Putra, Roh Kudus sama-sama Tuhan nggak? Iya, kita sebutnya hakikat yang satu, bukan. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Saya ulang ya. Apakah Bapak, Putra dan Roh Kudus sama-sama Tuhan atau tidak sama-sama Tuhan? Nih, dengerin ya biar jangan diulang-ulang lagi. Dengerin biar jangan diulang-ulang lagi. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Sama. Bro Admin Ardiansa sama Bang Iqbal, hakikatnya sama-sama manusia atau tidak sama-sama manusia? Saya tanya. Hakikat yang sama, Bang Ardi, Bang Bibel, Bro Admin, hakikat yang sama. Sama-sama manusia nggak? Sama-sama manusia, betul. Oke, stop. Sama-sama manusia. Sekarang saya tanya, Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini hakikatnya sama-sama Tuhan atau tidak sama-sama Tuhan? Sama-sama Tuhan, kita 3, selesai. Makasih Bang Iqbal. Udah, 3 sama-sama Tuhan. Makasih. Sama-sama Tuhan. Iya, sama. Ya. Tapi udah selesai. Sama-sama Tuhan kan. Apa definisi sama-sama? Sama-sama itu tunggal atau jamak? Lah iya kan tadi saya sudah bilang orang. Ya sama-sama Tuhan kan? Nah, itu hakikat iya sama-sama Tuhan. Itu imannya lah pengaruh. Iya tapi sama-sama Tuhan kan? Sendiri bukan mau mendengar jawaban iman Kristus. Lu sudah, Anda menjawab sama-sama Tuhan, selesai Bang Iqbal, selesai. Saya sama-sama Tuhan. Hakikat yang satu. Bang. Iya sama-sama Tuhan kan? Betul kan? Yang sama-sama itu Bang Ardi bukan. Loh, iya saya tanya kepada Bro Admin, ketiga-tiganya ini sama-sama Tuhan atau tidak sama-sama Tuhan? Itu pertanyaan saya. Hakikat yang satu, Bang hakikat Ardi. Yang satu ini sama-sama Tuhan. Saya ulang, hakikat yang satu ini, dengerin, hakikat yang satu ini sama-sama Tuhan atau tidak sama-sama Tuhan? Ya, hakikat yang satu disebut hakikat Tuhan ini, hakikat ya, sama-sama Tuhan nggak kesimpulannya? Kesimpulannya sama-sama Tuhan nggak? Ya berbeda, kalau sama itu 3 ini loh Bang Ardi sama Bang Abel itu berarti 3. Waduh kacau ya ini kita teman-teman. Yang 3 itu pribadinya, tapi teman-teman loh ada yang tunggal. Bro Admin pribadinya sama saya sama nggak? Hakikatnya. Oke saya tanya, pribadi Bro Admin dengan pribadi saya sama nggak? Kalau kita ini 3 pribadi, 3 hakikat. Saya tanya, loh 3 hakikat apa aja? Oh 3 hakikat gendengmu itu. Apa aja 3 hakikat? 3 hakikat yang sama, lah ini manusia toh. 3 hakikat yang sama. Ya berarti 1 hakikat yang sama itu sebutannya. Ya boleh 1 hakikat yang sama juga boleh. Loh, bukan 3 hakikat yang sama, 1 hakikat yang sama. Sama-sama manusia. Boleh 1 hakikat yang sama boleh disebut. Iya, sama-sama manusia nggak? Saya tanya, satu sama-sama manusia nggak? Iya, boleh. Pertanyaan saya, kalau sama-sama manusia, Bro Admin Ardiansa sama Bang Iqbal berapa manusia? 3. Nah, pinter, 3 manusia. Bapak, Putra dan Roh Kudus hakikatnya sama-sama Tuhan atau tidak sama-sama Tuhan? Hakikat yang satu, saya bilang boleh. Saya ulang lagi, saya ulang ya. Ini saya nggak tanya satu, Bro Admin. Saya tidak tanya 1, 2, 3, enggak. Saya nggak tanya itu. Saya bertanya. Ya itu jawabannya. Saya nggak tanya sama, itu. Tapi 1. Saya nggak tanya itu, Bro Admin. Itu bukan sama, tapi 1. Loh, kalau ini hakikatnya botol nggak? Apalagi nih. Ini hakikatnya botol nggak? Iya itu botol. Ini hakikatnya botol. Botol. Ini hakikatnya botol.
Botol. Sama-sama botol atau tidak sama-sama botol? Ya sama botol itu. Nah, ketiga-tiganya botol atau ketiga-tiganya bukan botol? Ketiga-tiganya botol. Nah, kalau botol cepet. Bapak, Putra dan Roh Kudus, hakikatnya sama-sama Tuhan atau tidak sama-sama Tuhan? Saya nggak tanya 1, 2, 3. Hakikatnya Tuhan yang satu, Pak. Ini puter-puter lagi lah. Ya kan teman-teman, udah ya. Teman-teman, udahlah. Kita udah paham bagaimana doktrin kesesatan itu melekat di dirinya Bro Admin. Ya, gini, jangan bilang kesesatan toh, Pak. Loh, ya, doktrin Kristen memang begitu. Bagaimana caranya? Saya tidak mengatakan itu, sedangkan Bro Admin saya tanya ke botol, Bro Admin bilang ketiga-tiganya botol. Saya tanya analogikan ke manusia, ketiga-tiganya manusia. Saya tanya giliran saya tanya Tuhan, Bro Admin nggak jawab ketiga-tiganya. Padahal kuncinya adalah ketiga-tiganya. Saya jawab, Pak. Kuncinya ketiga-tiganya. Yang satu. Bukan, saya nggak tanya itu. Saya sudah jawab tadi. Bukan itu pertanyaan saya. Yang kata kunci adalah ketiga-tiganya. Ini jangan dipotong. Kenapa berarti nggak berani sebut ketiga-tiganya? Kenapa? Ketiga pribadi itu Tuhan yang satu kan? Saya ulang pertanyaan saya lagi. Ya. Saya ulang. Kalau memang Tuhan yang satu, Tuhan Anda ada berapa? Satu itu yang mati di kayu salib atau yang ada di sorga? Yang mana yang satu? Satu itu yang dikenal dalam tiga pribadi. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Satu Tuhan ini yang mati di kayu salib, dengerin. Satu Tuhan ini yang mati di kayu salib atau yang ada di sorga? Semuanya yang diceritakan di Alkitab. Semuanya itu berapa? Semuanya itu jamak atau tidak? Jamak. Jamak ini apakah kejamakan? Jamak ini apakah kejamakan Tuhan atau kejamakan bukan Tuhan? Kena kejamakan Tuhan. Loh, memang pribadinya jamak. Satu dengan jamak sama nggak? Sebentar. Tuhan itu keagungannya jamak. Tunggu. Satu dengan jamak sama atau beda? Beda. Beda. Pertanyaan saya, Tuhan Anda itu satu kejamakan atau satu Tuhan? Satu kejamakan. Satu yang dikenal secara jamak. Iya, gila, bener. Satu yang makanya kenapa? Bener. Bang Iqbal, ketika saya SMP, saya sering guru agama saya sering bilang begini kepada saya, bukan kepada saya doang, kepada teman-teman saya juga. Nikmat yang paling besar yang tidak bisa ditukar dengan apapun itu adalah nikmat iman dan Islam. Ingat itu, iman dan Islam. Saya, Bang Iqbal, baru ngeh kata guru agama saya semenjak saya ikut diskusi lintas agama. Apa sih maksudnya nikmat iman dan Islam? Kan memang saya udah iman, saya beriman kepada Allah, saya juga udah Islam. Apanya yang harus dinikmati? Biasa aja, kan gitu Bang Iqbal? Ya betul. Kan gitu. Ternyata teman-teman, sejak saya ikut diskusi lintas agama, kita jadi tahu seberapa nikmat ternyata iman dan Islam ini. Salah satunya adalah warasnya akal kita. Sekian dari saya izin sholat isya dulu. Lanjut Bang Iqbal. Oke. Di follow teman-teman ya. Di follow. Ya, silakan di follow teman-teman semua akun para apologet yang ada di atas. Jadi gini Bro Admin, kau sebenarnya tadi gimana ya? Hal ini berulang kali sebetulnya kita diskusikan. Apa itu? Ya tapi begini, ya jangan juga bilang sesat karena memang di kekristenan seperti itu yang kita. Mana ada di kekristenan diajarkan seperti itu? Orang Kristen itu sebetulnya seharusnya kalau dia mengikuti ajaran Yesus itu tidak mengenal Tuhan yang Tritunggal. Bang Iqbal, tunggu. Aku bilang tadi kesesatan berpikirmu. Kesesatan berpikir. Okay. Nah, kalau itu masih tidak apa-apa. Loh, memang saya mengatakan kesesatan berpikir. Emang dari tadi saya bertanya kepada kamu nggak mikir rupanya? Ayo. Enggak, tadi yang saya tangkap itu enggak, yang saya tanya itu tritunggalnya. Enggak, tunggu. Dari tadi kamu diskusi dengan saya, kamu mikir nggak? Nggak mikir. Ya berpikir toh. Ya berarti yang saya sesatkan adalah kesesatan berpikirmu. Selesai. Ya kalau di akhir dikatakan seperti itu ya sudah. Saya tadi berpikir yang sesatnya itu Tritunggalnya. Ya, kau ini sampai beriman kepada Tuhan yang Tritunggal ini
Ini udah ratusan bahkan ribuan kali teman-teman ya sama Bro Admin ini saya sebenarnya agak bosan. Kenapa? Setiap hari saya tuh mengajarkan hal yang sama kepada Bro Admin. Yang pertama, saya mengajarkan bagaimana caranya menganalogikan sesuatu itu. Saya mengajarkan kepada Bro Admin caranya beranalogi untuk membicarakan suatu konsep yang sama itu. Mengajarkan Anda, menyampaikan kebenaran kepada Anda, tapi Anda tidak paham-paham. Aku bertanya aja udah, Bang Bibel. Boleh. Aku bertanya. Ya, kita hampir mirip dengan Trinitas ya. Jadi orang Kristen itu mengatakan Trinitas ini atau pribadi ini adalah keagungan daripada Allah yang tunggal, Allah yang satu. Keagungan Allah yang tunggal ini diperkenalkan melalui 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Pertanyaan saya, ketika di dalam Quran menggunakan kata kami, menurunkan kitab, kata kami ini sedang merujukkan apa? Bentuk singular atau plural? Itu plural majesty namanya itu. Itu bentuk keagungan Tuhan itu. Nah ya berarti sama. Di dalam Kristen juga 3 pribadi ini adalah bentuk keagungan Tuhan. Yang nggak sama. Ya. Nggak sama. Itu karena Anda mengatakan Tuhan Anda 3 pribadi. Tuhan Anda tiga pribadi itu. Tuhan saya tidak 3 pribadi. Jadi Allah itu menggunakan diksi kami, kata kami itu plural majesty namanya saudara. Itu dalam bentuk apa ya? Pengagungan Allah itu kepada dirinya. Menunjukkan bahwa Allah itu maha besar itu. Maha tinggi, maha agung Allah itu. Mohon izin Bang Iqbal, mohon izin 5 detik saja. Lagi pula dia kan menggunakan hakikat. Jelas berbeda. Menggunakannya kan tadi hakikat yang satu. Lanjut Kang Iqbal. Ya betul. Ya. Nah, Allah itu tidak bisa dikatakan 2 atau 3, tidak. Allah mengatakan Allah itu ahad. Udah gitu tambahan. Yang saya maksud nggak bisa dibilang selalu nggak bisa selalu double atau triple. Kami itu contohnya presiden, kami sebagai ini itu nggak bisa dibilangin oh presiden berarti ada 2 ada 3, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Itu kata apa istilahnya teh? Kata sopannya ya mungkin ya. Kalau di pemerintahan itu nggak bisa Bang Bro. Saya mau tanya nih Bang Bro, izin satu aja pertanyaannya. Kan kita udah kenal udah lama. Anda ikut komal-komal. Kira-kira dari pembahasan mengenai itu sendiri, ada nggak yang masuk di kepala lah istilahnya itu, masuk di Anda bahwa oh ya benar ya, ajaran Paulus sama ajaran Kristen sama ajaran Yesus beda umpamanya salah satu contoh itu. Ada nggak analisa dari Bang Zuma dari semua nih dari sekarang ini masuk? Apa yang Anda ambil saripatinya kira-kira? Apa Bible itu tetap kitab suci? Apa Anda harus menelaah lagi mengenai ajaran Tritunggal ternyata denom-denom banyak, yang benar yang mana? Nah itu kan harus tahu, harus punya sikap. Yang mana nih yang sebenarnya yang benar? Apa nggak ada keraguan itu? Apa Tritunggal saya? Apa Tuhannya Oneness? Atau apa? Coba penjelasan sedikit. Coba jawab dia aja. Ini udah lama, Bang Iqbal. Saya kenal udah lama. Iya, saya tahu. Coba jawab aja Bro Admin apa yang ditanyakan sama Bunda Mila. Coba. Iya, saya rasa kesetiaan saya sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang itu sudah menjawab ya Bu. Maksudnya apa yang saya yakini dan saya ketahui tentang kekristenan. Meskipun banyak apa narasi baru, kemudian ide-ide baru, tapi saya lihat masih bisa dibantah begitu. Thank you. Oke. Enggak lah, nggak menjawab itu sih. Itu nggak menjawab namanya. Oh dia itu yang penting menjawab Bun, walaupun asal-asalan. Itu bukan soal setia, masalahnya keimanan. Keimanan itu, tunggu dulu, keimanan itu bukan soal kesetiaan. Sama istri boleh setia, berarti nggak menikah lagi atau apa. Tapi sama keimanan itu bukan soal kesetiaan. Lah itu bedanya Bu. Ya nggak bisa lah. Itu bedanya. Kalau harus lurusin. Masa urusan keimanan kesetiaan, jadi setia itu bisa salah tetap aja setia. Nah itu setia itu bukan berarti benar. Nah Anda nggak kepengen cari kebenaran, cari jawaban dari Bible Anda sendiri kan gitu sepertinya. Nah ini kok begini ya, ini apa nggak ada? Kalau saya tuh kalau sesuatu yang saya umpamanya yakini, oh suami saya setia, tapi kok
agak aneh ya tinggal. Nah, itu kan berarti ada sesuatu pertanyaan di dalam diri saya. Nah, Anda selama naik ke Komal ini pasti ada dong ilmu-ilmu dari entah itu dari kita-kita yang apologit, guru-guru saya segala macam. Tapi masa nggak ada concern sedikit pun pertanyaan di dalam hati yang mulai istilahnya itu meragukan karena memang nggak beres ini antara A sama B itu nggak sinkron, banyak pertentangan, perjanjian lama sama baru berbeda padahal dia dalam satu kitab. Nah itu seperti apa itu? Apa nih? Nggak ada orang. Ya pertama gini Bu, kalau di Kristen itu imannya itu sebagai relasi. Anjay. Bukan hanya percaya pada ajaran, tapi menjalin hubungan dengan Allah. Makanya dituntut kesetiaan. Dengan cara seperti apa Allah metodenya? sendiri setia. Begini, Pisen saya bertanya juga. Ya, menjalin hubungan itu metodenya apa itu? Apa metodologi yang digunakan agar kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan? Caranya gimana? Ya, berkomunikasi. Dengan cara? Iya, dengan cara apa? Berkomunikasi dengan cara apa? Bagaimana cara Anda taat kepada Tuhan Anda? Bagaimana cara Anda setia dengan Tuhan Anda? Metodologinya apa coba? Ya, mengenal Yesus. Paling mudah. Ya caranya bagaimana? Caranya ya seperti Yesus itu. Mengenal Yesus itu caranya gimana? Dengan ajarannya atau dengan apa? Atau mimpi, itu kan banyak orang Kristen mimpi nih, ini Bang Iqbal. Tuh. Enggak pakai mimpi, enggak. Oke, dengan cara mengikuti ajarannya berarti. Iya, yang mengenal Yesus lah. Ajarannya sudah diikutin. Jadi role modelnya itu Yesus. Manusia seperti apa yang layak di hadapan Tuhan itu role modelnya. Iya, terus pertanyaan saya, di mana Yesus itu mengatakan, kan Anda menganggap Yesus itu Tuhan? Di mana tunjukin nama saya bahwa ada kata-kata Yesus itu bahwa inilah saya, sembahlah saya adalah Tuhan yang satu. Nah itu, coba. Yang setahu saya, Yesus aja punya Tuhan. Nah itu bagaimana itu? Anda Roma Bu. Ya kalau yang sama persis seperti di dalam Quran, akulah Allah sembahlah aku, Yesus nggak pernah ngomong gitu. Jangan bawa Al-Quran dulu, nanti Al-Quran nanti. Itu urusan Ustadz Miftah, saya orang awam, saya nggak mau ngebahas, nanti takut salah. Iya. Pertanyaannya di Bible aja, di Bible, tunjukin. Iya, saya bilang kalau yang persis seperti di dalam Quran yang seperti itu, Yesus nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang akulah Tuhan sembahlah aku, nggak ada secara tersurat. Alright, terus yang ada apa? Maksudnya yang ada apa? Ya, yang ada apa yang menunjukkan bahwa dirinya itu patut disembah, patut di. Ya, karena para murid bersaksi tentang Yesus. Bahwa dia adalah juru selamat manusia, maka saya sebagai manusia mengakui dia sebagai Tuhan. Yo, mulai Bro Anmin nih. Muridnya itu siapa? Ya semuanya. Orang Kristen juga disebut murid, semuanya. Dimulai dari 12 murid sampai sekarang semua manusia yang dibaptis itu jadi muridnya. 12 murid bilang nyembahlah Yesus atau Paulus yang nyuruh nyembahlah Yesus? Begini. Apa yang sudah dilakukan Yesus itu sebagai juru selamat manusia, hal itulah yang menjadikan manusia para murid mengaku dia sebagai Tuhan, juru selamat mereka. Contohnya dulu, contoh ajaran dia yang Anda ikutin, apa itu? Intisari dari semua ajaran Yesus adalah tentang kasih. Soal implementasinya bisa masing-masing. Itu Enggak loh, kenapa ketika saya menceritakan ajaran kekristenan dikatakan akal saya? Karena apa? Ajaran kasihnya ya, berusaha toh, berusaha. Ajaran makannya, ajaran bersujudnya, gini loh. ajaran bersunatnya, ajaran supaya tidak menuhankan dia, ajaran pokoknya apa-apa yang berlawanan dari Kristen ini Anda nggak ikutin. Bagaimana saya mau ikutin bahwa Yesus itu Tuhan? Itu poin di situ. Jangan balik ke kasih, jangan. Sekarang ajaran Yesus, kalau kita nih, saya contohnya Nabi Muhammad mengajarkan ini, ajaran dari Allah turun ke dia. Dia mengajarkan, Bunda Mila, lo nggak boleh makan babi. Bunda Mila, lo nggak boleh ini, lo harus sholat 5 waktu. Itu kita ikut. Nah itu saya
patuh terhadap Nabi Muhammad. Nah, kalian apa yang kalian patuhi terhadap Yesus Kristus itu? Jangan langsung balik ajaran kasih itu mah. Aduh, nggak tahu apa namanya. Ini lo bukan. Ya. Kan di Islam gini, kan Bro Admin. Jadi berbeda. itu sebetulnya gini, apa yang disampaikan oleh Bunda Mila itu adalah konsekuensi logis ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah pengikut Yesus sejati itu. Yesus adalah role model, kata Anda tadi, betul tidak? Iya. Kalau Anda menjadikan Yesus itu sebagai role model, maka apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang terjadi dalam diri Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, itu Anda ikuti seharusnya, benar nggak? Oh, iya. Iya, tapi salah satunya seperti sunnah ya Bang. Bukan seperti sunnah loh. Betul, wajib kan? Justru lebih parah lagi, wajib kan? Berbeda. Lo apa enggak berbeda. Jadi apa berbedanya? Apa dipilih-pilih? Sebagai gini. Menjadikan Yesus sebagai role model berbeda dengan sunnah. Lo aku artinya apa kaitannya sama sunnah? Nggak nyambung justru. Nyambungin ke Islam. Ini loh. Tidak, nggak ada nyambung itu. Sebentar. Yang saya tanyakan ini terkait masalah Yesus yang menjadi role model kata Anda itu. Jawab dulu. Anda tahu tidak role model itu apa sih? Coba Bro Admin silakan. Iya. Iya apa? Apa itu role model? Saya kasih contoh aja Bang Iqbal. Saya suka Bon Jovi. Dulu ya, long time ago. Sampai rambut, pakaiannya dan lain-lain itu saya ikutin. Nah, itu kita berarti benar-benar itu role model kita. Nah itu Yesus jadi role model Anda. I know, tapi sekarang masukin di logika 5.000 orang nih, 3.000 orang. Bahwa role model Anda Yesus, apa yang menjadi role model dari Yesus itu yang Anda ikutin? Itu tunjukin. Iya, apa yang diikuti dari Yesus? Yesus disunat, kau nggak disunat? Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi role modelnya role modelnya itu bukan seperti misalnya rambutnya panjang, pakaiannya. Jadi role model seperti apa terkait masalah ajaran? Ada apa? Itu namanya memilah namanya. Role model. Gini, role model atau teladan utama yang dimaksud itu lebih kepada karakternya. Karakter Yesus contoh. Ya misalnya Yesus itu penuh kasih dan belas kasih. Bagaimana pada saat Yesus mengutuk pohon ara itu? Anda kenapa nggak ikut itu? Kenapa kau nggak mengutuk pohon-pohon itu? Sebentar. Tentang mengutuk pohon ara itu ada pelajaran yang lain. Nah itu tetapi cara mau ngeles aja itu. Pun, tadi kau bilang ngikutin perilakunya, gimana sih? Tinggal bukan itu. Pada saat dia mencuri keledai itu, dia ngambil keledai orang, dia ngamuk-ngamuk ngacak-ngacak dagangan orang di depan bait Allah itu gimana itu? Nah itu bentuk kesetiaan kepada Bapa ya. Omong kosong namanya itu, bukan bentuk kesetiaan. Omong kosongmu itu. Jadi kau berbicara omong kosong ketika Anda mengatakan, iya jelas omong kosong. Tidak menikah tuh kata Husni. Iya Bunda, izin. Apa Anda menikah? Anda mengatakan bahwa Yesus itu sebagai role model, itu tuh orang yang Anda idolakan, Anda jadikan tauladan lah kan gitu. Iya, teladan dalam hidup misalnya. Iya, bagaimana cara Anda meneladani Yesus itu? Harusnya kan dari segala aspek ya. Termasuk dalam konsep ketuhanan gitu kan. Yesus bilang dia nyembah Tuhan, kenapa lu nuhanin Yesus kan gitu. Yesus gak pernah ngaku Tuhan. Yesus bilang kan Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu satu. Satu itu satu-satunya. Selesai kan? Anda bilang Tuhan tiga dalam satu. Yesus kapan bilang gitu coba? Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Betul, kenapa Anda nggak baca dari ayat 25-nya? Di dalam aku. Kenapa Anda nggak baca ayat 25-nya? 25, 26, 27, 28, 29 sampai ke 30. Kenapa Anda potong? Semuanya. Baca coba. Dipotong. Coba baca sekarang. Coba baca sekarang. Baca Yohanes 10 nomor 25 sampai 30 sampai di perkataan aku dan Bapa adalah satu itu. Satu apa dia ini? Satu hakikat yang tadi sudah saya bilang. Satu hakikat contohnya. Satu hakikat nih di ayat yang 35. Satu hakikatnya sebagai apa dia? Dia satu hakikat sebagai apa? Sebentar, satu hakikat sebagai apa? Oh, yang satu tuh hakikat ilahinya. Hakikat ilahinya memang berbeda. Oke, Yesus satu hakikat dalam keilahian, betul.
Yesus yang menyandang gelar keilahian ini kekal nggak? Abadi nggak itu keilahiannya sama Yesus? Nempel terus nggak? Keilahian tidak pernah berubah. Sampai kapanpun Dia Yesus hanya tetap ilahi. kedagingan. Oke, saya tanya Anda, apakah keilahian Yesus itu setara dengan keilahian Bapa?